Hai, nama saya Jusnamai Ertinase, kelas MB17. Pada pembahasan saya akan membahas tentang e-commerce. Jadi, alasan saya memilih membahas tentang pembahasan e-commerce karena pada zaman sekarang kebanyakan orang menggunakan internet dalam berbisnis dan menggunakan berbagai situs-situs e-commerce dalam perdagangan jual beli jasa atau barang. Pembahasan saya akan membahas ada 7 jenis e-commerce. Yang pertama adalah business to business atau disingkat dengan B2B, yang artinya jika produk dijual dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Contohnya yang menggunakan ini adalah kawan lama, Indo Trending, Indo World. Baik, selanjutnya mereka memiliki platform e-commerce yang khususnya menyasar ke perusahaan-perusahaan lain sehingga mereka ini bekerja dalam lingkungan tertutup. Kedua adalah B2C, yang artinya jika suatu produk dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumen. Jadi mereka ini layaknya seperti toko retail yang memiliki gudang atau produk eceran yang dijual langsung kepada konsumen melalui online. Jadi contohnya yaitu Berbianka, Bineka, seperti itu contohnya. Ketiga adalah C2C, singkatan dari customer to customer, yang artinya jenis e-commerce yang meliputi semua jenis transaksi barang atau jasa antar konsumen. Jadi transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Baik, selanjutnya adalah C2B atau artinya consumer to business. Artinya transaksi jual beli produk ini ke konsumen, ke perusahaan. Situs-situsnya seperti Upwork, Freelancer, Icelook. Jadi ini konsumen akan menawarkan keahliannya kepada perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan akan lebih menarik mereka yang keahliannya di bidang tersebut. Kelima adalah business to administration, yaitu jenis e-commerce yang mencakup seluruh lembaga pemerintah. Contoh situsnya yaitu www.pajak.com, www.bpjskesehatan.com. Di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa mereka yang diperlukan langsung kepada pihak pemerintah. Keenam adalah customer to administration. Jenis situs ini meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu atau administrasi publik. Contohnya dalam area yang menggunakan dalam area pendidikan, ada situs pendidikan, situs jam sostek, pajak, kesehatan, dan lain-lain. Ketujuh adalah online to offline. Jadi online to offline ini yang menariknya adalah pelanggan dari saluran online ke offline. Pihak produksi melakukan promosi, menemukan konsumen dan menarik customer serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk layanan, melakukan jaringan online dan melakukan pembelian di toko offline. Jadi mereka ini melakukan atau menjual suatu produknya melalui online dan memproduksi produk mereka melalui online lalu membelinya di toko offline.
seperti Gojek dan Grab, seperti situs-situs Gojek. Jadi mereka itu melakukan pembeliannya melalui online, dan mereka itu melakukan pemesanannya melalui online dan pembeliannya melalui offline. Baik, selanjutnya adalah di sini saya akan membahas kelebihan-kelebihan dari e-commerce. Yang pertama adalah produk dan layanan bervariasi. Jadi memungkinkan kita memilih secara lebih luas dan memperoleh informasi yang dipelajari dan membandingkan harga-harga dari semua pemasok barang atau jasa. Mempersingkat rantai distribusi. Jadi e-commerce ini memperpendek rantai distribusi produk, jaringan dan menghilangnya rantai distribusi. Ketiga adalah pembayaran lebih mudah. Dan keempat adalah lebih dekat dengan konsumen sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas layanan, belanja kapan saja, dan efisiensi biaya. Jadi selain dari kelebihannya, ada juga kekurangan dari e-commerce, yaitu e-commerce ini adanya ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi, sehingga maksudnya di sini setiap detik atau setiap menit kita sering menggunakan teknologi secara online. Selanjutnya adalah kurangnya undang-undang yang memadai dan yang mengatur. Jadi ada saja orang yang mencari-cari atau berpura-pura jadi orang tersebut di akun-akun tertentu. Selanjutnya adalah budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Jadi orang tua zaman sekarang mereka itu tidak bisa menggunakan teknologi. Jadi hanya untuk kalangan milenial saja. Jadi mereka berpikir mereka tidak mau untuk melakukan teknologi karena mereka tidak tahu. Selanjutnya adalah warna dan kualitas produk dalam penjualan itu dijual belum tentu sama. Jadi belum tentu sama dan dengan yang ditampilkan di produk yang aslinya. Baik, itulah pembahasan yang telah saya bahas tentang e-commerce. Jadi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Yahoo.